Oke, halo dan selamat datang di Red Red Card. Oke, podcast sepak bola nomor 1 di Cianjur karena belum ada saingan di Cianjur. Iya sih, benar. Seperti biasa kita syuting di Kaya Kopi, kafe kopi yang mengusung tema buku ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngopi di sini dan pengen sambil baca buku bisa Ya. datang aja. Menu-menunya juga enak, ada cookies, kopi-kopinya juga lengkap dan juga minuman-minumannya juga lengkap. Jadi kalau mau ngopi ya ke Kaya Kopi. Belum jadi orang Cianjur kalau belum ke Kaya Kopi. Oke. Tuh, oke kita mulai pembahasan kita. Ya kayaknya nggak akan terlalu banyak sih ya, Terlalu banyak karena gue juga kayaknya lagi bener-bener kurang semangat nih, sumpah. kan Gila emang anjir. nggak ada big match juga Iya, soalnya, nggak ada big soalnya match. minggu-minggu ini tuh kurang Ya, big match, apalagi kurang ada apa namanya pertandingan-pertandingan yang besar lah. besar. Oke, tapi tetap kita akan bahas. Kalau misalnya kita ngelihat review di matchday sebelumnya, emang nggak ada yang istimewa ya, nggak ada yang istimewa. Tapi mungkin yang agak aneh itu ada di Tottenham yang kalah sama Nottingham. Tapi itu Terus sebenarnya MU yang kalah sama Wolves. Oke. Dan Arsenal yang 2 sama sama Crystal Palace. Kita bahas dulu yang Tottenham ya. Kalau misalkan yang Tottenham, kita udah tahu lah Nottingham Forest permainannya kayak gimana sekarang. Oh ya, gitu kan. Kelihatan dari peringkatnya juga ya, peringkat ketiga gitu kan, permainan yang sangat atraktif gitu kan yang dipermainkan oleh Nottingham Forest, sangat oke lah gitu kan. Apalagi Tottenham yang di peringkat 16 nih. Iya, di peringkat 16 karena ya. separuh liga Tottenham kalah. Tottenham mengalami kekalahan separuh liga. Jadi kayaknya emang agak sulit buat naik lagi. Iya, nah itu sulit banget kayaknya. Apalagi kan tinggal beberapa match lagi kan ya. Nah, tinggal beberapa match lagi karena sekarang udah akhir April. Iya. Terus nanti Ya mendingan udah gitu aja lah sebenarnya. Mendingan Tottenham udah dipantatin aja sama MU gitu kan ya. Walaupun MU juga terseok-seok kalah sama Wolves ya. Ya. Emang kalau misalnya lihat pertandingannya itu kayaknya emang sedikit beruntung ya karena golnya kan dari bola mati ya. Kalau dari segi permainan sih sebenarnya imbang. Kalau dari segi permainan ya MU nyerang, defense juga gitu kan. Tapi tetap aja gitu kan, finishing yang jadi masalah tuh karena apalagi kan Rasmus Højlund tuh beberapa kali ada peluang susah dikonversiin gitu kan. Maksimalin. Højlund ini nggak tahu kenapa setelah dia cedera, padahal bukan cedera yang panjang. Tapi kalau bicara tentang Højlund, kapan sih Højlund membuktikan gitu bahwa dia permainan bagus? Pas Liga Champions, dia kan top score waktu itu. Iya, emang top score, tapi di Liga Inggris, iya juga sih. Di Liga Inggris dia cetak gol di week berapa gitu, di pertengahan pertandingan gitu kan, maksudnya emang Højlund tuh mediocre sih kalau menurut gua gitu kan. Iya benar banget. Gitu. Buat tahun depan mending ya udah menjual aja gitu kan. Apalagi kan Matheus Cunha udah datang juga. Mending diganti aja. Malahan ketika si Zikri masuk ya kayaknya kita sempat underestimate ke Zikri, tapi ternyata ketika makin ke sini Zirkzee malah makin oke gitu kan. Lebih kelihatan bagus daripada Højlund. Makin kelihatan skill-skillnya gitu kan. Kalau di awal-awal mungkin kayak kalian kaku banget ini pemain gitu kan. Walaupun ketika debutnya dia langsung cetak gol ya tapi ya. Tapi kesininya Zirkzee oke sih dibandingkan Højlund. Ya maksudnya meskipun kalah, tapi MU masukin pemain-pemain muda. Betul. Bagusnya tuh masukin pemain muda, jadi ada jam terbang gitu buat pemain-pemain muda. Betul. Meskipun ya gue juga tahu sebenarnya kalau MU emang fokusnya di Europa League, udah jelas gitu kan. Makanya pas main lawan Wolves semua diturunkan pemain-pemain muda kan. Ya kayak Harry Amas, Fredrickson yang nama baru kan. Gitu kan. Tapi Harry Amas oke loh, Harry Amas juga oke. Walaupun larinya kayak Sterling ya, dia gue lihat kayak Sterling versi putih anjir. Tapi sebenarnya gue kalau lihat Harry Amas badannya udah kayak Alexis Sanchez aja. Beneran? Kayak keker gitu lah. Gitu Alexis Sanchez ya, karena Alexis Sanchez kan punya leher yang agak pendek gitu kan, dengan badannya emang besar dan mirip banget sama Harry Amas. Gitu. Dan yang agak memalukannya Højlund tuh diganti sama Obi. Oh iya, Obi. Gila, itu memalukan sekali sih. Kalau musim kemarin kita lihat Højlund emang usianya masih muda, tapi sekarang kayaknya udah nggak bisa kayak gitu lagi sih.
udah susah sih. Udah Mau susah. step up-nya juga susah. Betul. Hmm. Dan juga yang anehnya adalah Arsenal 2-2 lawan Crystal Palace. Waduh, ini Crystal Palace mungkin udah karena hit. Crystal Palace bermainnya sangat defensif ya. Crystal Palace ini mengandalkan defensif dan serangan balik ya. Karena Crystal Palace tuh terkenal dengan kuda hitamnya gitu. Betul. Kan? Dia bisa menang lawan-lawan tim-tim besar di Liga Premier Inggris gitu kan. Kelihatan gitu kayak MU juga susah lawan Crystal Palace. City juga sama lawan Crystal Palace. Emang Crystal Palace ini kalau lawan-lawan yang dari peringkat 1 sampai ke 5 tuh OP banget sih gitu kan. Apalagi nih bisa menahan imbang Arsenal yang udah pernah mengalahkan Real Madrid di 2 leg Liga Champions kemarin gitu. Kalau dilihat dari statistik emang lebih unggul Arsenal jelas gitu. Tapi mungkin Crystal Palace punya keberuntungan dan juga efektivitas dalam serangan balik. Apalagi defense-nya kan. Betul. Itu main defense counter kan kalau misalkan Crystal Palace kuat banget gitu. Iya. Kuat banget lah gitu. Itu gol dari Eze dan Mateta. Betul. Dan kalau di Arsenal itu dari Kiwior di menit ketiga dan terus. Kayaknya remontada ya. Hampir aja kayaknya ini. Bisa remontada. Remontada tim mediocre ya. Ya, kelihatan juga dari pertahanannya kan tackle-nya itu 62%. 62%. Crystal Palace luar biasa, disiplin banget. Ya itulah untuk review-review singkat di pertandingan di matchday sebelumnya. Dan kita akan membahas ini dulu apa? Transfer, berita-berita transfer yang muncul di FYP berita-berita sepak bola saat ini dan juga menggemparkan para jagat sepak bola Eropa. Yang pertama adalah Matheus Cunha yang katanya akan transfer ke Manchester United. Oke, karena Manchester United ini emang finishing di lini depan agak kurang gitu. Agak kurang banget. Ini ngeliat Matheus Cunha, cocok gak sih soalnya sama sistem MU sekarang? Kalau menurut gue sih sebenarnya gambling ya kalau melihat Matheus Cunha. Apalagi statistiknya mungkin emang kalau di Wolves ya emang bagus sih kelihatannya gitu kan. Tapi tau lah gitu kan pemain yang emang bagus dari klub lain masuk ke MU udah. Gak tahu kenapa gitu kan, apalagi dimahar dengan 62 juta euro. Wah, itu kayaknya ketinggian banget gitu kan 62 juta gitu. Ketinggian banget buat Cunha. Dan emang harusnya jangan segitulah harganya. Terus transfer selanjutnya berita-berita selanjutnya adalah Jamie Vardy. Ya, Jamie Vardy yang katanya akan meninggalkan Leicester City setelah 13 tahun mengabdi di Leicester City dan juga pernah memenangkan Premier League. Satu-satunya Premier League untuk Leicester City. Dan back to back ini apa? Degradasi. Back to back degradasi. Betul. Nah, harusnya ini bisa jadi kesempatan buat MU lah, dapetin striker berpengalaman kayak Jamie Vardy gitu, daripada harus gambling membeli Matheus Cunha, walaupun usianya memang lebih muda. Tapi pengalaman gak bisa bohong. Nah itu pengalaman sebenarnya kalau ngelihat dari Matheus Cunha, keunggulannya mungkin dia udah tahu ke permainan di Liga Inggris itu kayak gimana gitu kan. Kalau misalkan kita ngambil dari Liga Italia, contoh kayak Højlund, kayak Zigzag, kelihatan gitu adaptasinya susah banget. Itu adaptasinya memang lumayan lama. Mungkin Ruben Amorim memilih Matheus Cunha itu karena emang Matheus Cunha kan udah lama di Wolves. Ya, bisa jadi. Jadi udah tahu gitu kan permainan di Liga Inggris itu kayak Tapi kayaknya MU juga butuh mentor gitu kan, butuh mentor yang bisa nge-mentorin pemain-pemain MU yang memang notabene masih pada muda gitu kan. Kebanyakan lagi pada muda kan. Apalagi di lini depan kan gak ada pemain seniornya. Ya, nah itu opsi Jamie Vardy bisa sih. Sebenarnya opsi Jamie Vardy meskipun umurnya udah 38, 39 aja udah. Tapi harusnya bisa jadi the next Cavani lah. Cavani juga kan masuk ke MU di usia 30 ke atas. Iya, yang ternyata masih bisa ngasih efek gitu kan. Bisa. Ngasih efek. Iya, meskipun mungkin nanti kalau misalkan ke MU ya, mungkin skemanya bingung sih menurut gua. Soalnya gini, Ruben Amorim kan formasinya 4-3-3 ya. 3-4-3. Itu kan harus dengan permainan yang sangat cepat gitu kan. Betul. Sedangkan Jamie Vardy yang udah tua gitu kan, susah gitu ya. Mungkin buat nge-mentorin di locker room bisa sih. Iya. Apalagi Jamie Vardy kan emang dia punya pengalaman di depan dengan positioning yang lebih bagus gitu kan. Beda dengan Højlund yang ketika setiap dapetin cutback itu dia selalu
terlalu depan lah, atau Iya, misalnya dia gitu. belum maju lah gitu kan. Iya, Itu finishingnya terlalu jauh. finishingnya jelek gitu kan. Gitu kan. Mungkin Jamie Vardy bisa jadi opsi yang lebih tepat gitu kan daripada harus benar. Matheus Cunha gitu. Hmm. Karena ya walaupun masih muda, sekali lagi Matheus Cunha belum terbukti Ya. bisa oke di MU. Ya kita berdoa aja gitu kan, semoga Matheus Cunha langsung klop gitu kan sama Iya. permainan Ruben Amorim gitu. Betul. Kalaupun misalnya bukan Matheus Cunha atau Jamie Vardy, gue berharap sih Gyökeres ya. Gyökeres harusnya bisa di lobby iya. sama Ruben Amorim lah biar. Karena Cuman udah akrab sama sistemnya iya. Ruben Amorim. Cuman yang gue denger gitu dari kabar Fabrizio Romano itu Gyökeres tuh udah dipantau sama Arsenal gitu. Tapi kayaknya agak susah deh. Kayaknya Kayaknya Gyökeres gak akan mau. apalagi Arsenal kan apalagi musim depan Arsenal kayaknya udah harus bener-bener juara Premier League sih. Betul. Udah ngejar Premier League. Tapi kayaknya Arsenal itu gak akan cepat-cepat atau terburu-buru buat beli striker karena dia kan udah beli Merino ya, dan Merino bisa ditaruh di depan dan gol-golnya itu malah mirip striker banget gitu, walaupun dia notabene-nya bukan striker murni. Ya tapi gue dengar dari fans-fansnya Arsenal gitu kan, emang Arsenal tuh butuh banget striker. Ya. Butuh banget striker karena Itu udah dari lama banget sih. iya, udah lama banget. Dulu tuh strikernya siapa sih namanya? Lupa lagi gue. Pokoknya ada, itu jelek banget kan. Itu sampai dibully lah sama fans-fansnya. Nah, sekarang opsi Gyökeres sih menurut gua opsi yang bagus sih buat Arsenal. Betul. Oke, itu dia untuk transfer MU Matheus Cunha dan juga Jamie Vardy. Soalnya belum banyak sih transfer yang Ya, emang belum banyak. ini karena masih ada beberapa match lagi. Dan ya yang jauh-jauhan cuma MU aja kan, itu berita Matheus Cunha aja. Iya, betul. Iya. Tapi kayaknya nanti di bulan Mei akan ada banyak berita-berita yang lebih wow lagi. Bahkan MU katanya digadang-gadang incar pemain Ipswich, Liam Delap. Iya, ada. Delap juga bisa dicocok sebenarnya. Ya, Liam Delap. Ya mudah-mudahan dua pemain itu lah langsung ke MU gitu kan. Itu sebenarnya emang MU itu butuh sekitar 8 pemain atau 10 pemain lah. Iya, karena untuk kan dirombak gitu kan. apalagi kiper gitu. Siapa yang tahan sama Onana? Ya, semua juga nggak tahan sama Onana gitu. Tahan kan. sama Onana gitu kan. Udahlah ganti aja kipernya. Oke, itu dia untuk di Eropa ya. Terus kita ke Indonesia, kabarnya Pascal Struijk itu tetap akan menjadi prospek berpegang teguh untuk siap membela timnas Indonesia. Posisinya apa sih Pascal? Dia center back. Terlalu banyak center back sebenarnya Indonesia. Ya itu. Sebenarnya gue bingungnya tuh gini. Ini terlalu banyak center back yang emang berkualitas gitu. Maksudnya gimana nanti memanage gitu Ya, kan? Apalagi kan dengan pemain-pemain yang emang main di klub-klub besar, pasti mungkin egonya pasti bakalan ini sih. Iya, benar banget gitu kan. Mungkin kayaknya Pascal ini nggak akan secepat itu diproses kayaknya. Walaupun Pascalnya sendiri bahkan dia bersikukuh udah bahwa dia akan membela timnas Indonesia. Paling Erick Thohir juga bilang bahwa untuk di tahun ini, bukan di tahun ini, untuk di match yang lawan Cina itu nggak bakalan ada naturalisasi. Berarti masih pakai formasi yang lama. Iya, masih pakai formasi yang lama, line up yang lama. Apalagi kan bisa menang. Pas melawan Cina kita ada waktu sekitar 2 minggu untuk persiapan melawan Cina. Iya, Mei. Itu tuh beres, pokoknya sehabis beres liga-liga, terus 2 minggunya lagi lawan Cina. Jadi ada persiapan 2 minggu buat lawan Cina gitu kan. Wah, Juni bulan 6. Iya, Juni tanggal 5. Berarti masih banyak waktu Indonesia mempersiapkan diri. Bahkan Erick Thohir tuh sempat bilang bahwa 2 minggu itu bakalan ada TC di Bali. Ada TC dulu di Bali. Mungkin dengan briefing dan juga namanya tim talk ini bisa meningkatkan chemistry antar pemain. Benar. Juga bisa meningkatkan potensi kemenangan Indonesia melawan Cina nanti. Ya meskipun kalau dilihat-lihat sekarang gitu kan, banyak banget pemain Indonesia yang untuk melawan Cina, banyak banget yang cedera. Contohnya kayak Kevin Dix. Kevin Dix itu loh cedera hamstring, dia nggak bisa main sampai akhir musim ini di Copenhagen. Tapi kayaknya kalau gitu kan sulit banget, nggak akan bisa main kalau gitu Kevin. Banyak sih yang cedera kayak Ragnar tuh infeksi virus. Infeksi virus? Ya, dia udah sebulan nggak main. Terus Kevin Dix
Terus Dean James yang terbaru Dean tuh James Dean juga. James, iya. Dean James dia hamstring. Dia pas lawan Twente kalau nggak salah. Makanya kemarin pas go ahead Eagles juara, dia nggak main. Dia nggak main. Dia di bench kalau nggak salah. Tapi lagi recovery sih. Maksudnya nggak lama lagi dia juga sembuh. Iya, mudah-mudahan pemain-pemain yang cedera ini juga bisa segera pulih supaya bisa membela timnas melawan Cina di bulan Juni nanti. Juni nanti. Juni nanti. Itu dia untuk berita-berita sepak bola di minggu ini. Belum ada berita-berita yang heboh sih. Ya, ada sih satu yang heboh, Copa del Rey. Oke, kita Copa mulai del ke Rey. Copa del Rey. Di Copa del Rey, Real Madrid akan menghadapi Barcelona. Kapan sih Copa del Rey itu finalnya? Besok jam 3. Copa del Rey besok? Besok jam 3. Oh, besok jam 3 pagi, Ya, guys. jam 3 pagi. Oke. Kalau melihat dari Madridnya sendiri kan, Madrid tuh udah dua match lawan Barcelona ini nggak pernah menang. Bahkan dibobol. Bahkan dibobol. Kalau dilihat dari statistik 5 pertandingan terakhir head to head antara Barcelona dan Real Madrid, Barcelona menang lebih banyak. Barcelona menang 3 kali, sementara Real Madrid hanya menang 2 kali. Dan skornya juga gila-gila. Skornya gila-gila. Ya, Barcelona pernah menang 4-0 juga di La Liganya sendiri gitu kan. Tapi yang jadi masalah adalah banyaknya pemain yang cedera dari kedua klub ini. Dari Real Madrid sendiri, Mbappe gak akan main. Mbappe dikabarkan gak bakalan main, dia cedera ankle. Betul. Terus Kamavinga juga gak akan main. Terus Walaupun Kamavinga efeknya juga tidak akan berpengaruh banget gitu. benar sih, benar. Tapi selalu dimainkan sama Ancelotti. Nah, cuman kekurangan Madrid di tahun ini tuh sebenarnya chemistry sih. Apalagi kan ego kedua pemain yang kayak Vini sama Mbappe itu kan, dia posisinya sama sebenarnya. Itu karena egonya itu besar. Mbappe itu kan sayap sebenarnya. Iya. Yang jadi susahnya itu mengatur egonya gitu. Betul. Meskipun ya tahu kita Ancelotti kayak gimana gitu, kalau di locker room dia bisa memanage lah. Iya. Kayak gimana. Ya, tapi kayaknya ini akan menjadi match yang sulit untuk Real Madrid karena ya dengan torehan-torehan kekalahan di pertandingan sebelumnya, pasti ini akan menjadi beban tersendiri. Tapi bisa aja Real Madrid itu akan membuktikan diri bahwa ya gue juga bisa lah dengan line up seperti ini gitu. Kalau gue sih lebih baik mainin kayak Arda Güler, Brahim Diaz. Arda Güler masih di Real Madrid. Dia kemarin main kok. Sekali main langsung cetak gol gitu. Ya harusnya bisa dikasih kesempatan. Nah itu harusnya dikasih di masa akhir-akhir Ancelotti yang katanya setelah Copa del Rey ini akan hengkang dari Real Madrid. Beritanya ke Brazil dan akan melatih timnas Brazil. Kita lihat aja nanti timnas Brazil akan seperti apa. Kalau kita lihat dari Barcelonanya yang Lewandowski juga. Lewandowski. Iya, Lewandowski. Mungkin penggantinya ada Ferran Torres sama sih sebenarnya. Sama ini Dani Olmo. Tapi kayaknya akan Dani Olmo dulu yang main. Ya, enggak sih kalau menurut gue Ferran Torres. Soalnya Ferran Torres kemarin pas dimainin dia langsung cetak gol 2 gol gitu kan. Maksudnya udah ada ini. Udah ada kelihatan lah maksudnya. Kalau misalkan Dani Olmo kan udah lama gak main dia. Tapi kalau misalnya lihat dari jangankan statistik sih, kita lihat dari pandangan kasar aja, kayaknya Barcelona yang akan menang. Iya. Jelas. Barcelona yang akan menang. Sulit buat Real Madrid untuk bisa membendung Barcelona dengan permainan kayak gini. Iya. Apalagi kan kalau misalkan Barcelona sama Arsenal tuh permainannya sama. Betul. Bedanya pemain Barcelona tuh bisa dibilang lebih lengkap lah. Lebih lengkap. Ya, beda dengan Arsenal yang nggak punya striker gitu kan, istilahnya nggak punya striker murni gitu kan. Kalau Barcelona tuh lengkap, striker punya, sayapnya bagus, gelandangnya oke, backnya juga oke gitu kan, kipernya apalagi gitu kan. Itu lengkap. Ya, buat Madrid sih ya cuman keberuntungan. Kayaknya mental dan keberuntungan yang memang harus dicari oleh Real Madrid di final Copa del Rey. Prediksi gimana menurut lu? Kayaknya sulit sih. Sebenarnya gue dukung Madrid ya. Tapi susah aja. Apalagi pas kemarin waktu gue lawan Arsenal kan itu, gue sebenarnya dukung Madrid penuh tuh. Bisa remontada, bisa comeback. Yang enggak anjing emang. Kalau menurut gue sih pertandingan Barcelona sama Madrid kayaknya Barcelona sih. Ya, tipis. Kayaknya Barcelona menang 2-0 menurut gue. Tipis sih, 1-0. Barcelona menang 2-0. 2-0 atau lebih lah. 5-2-0. 5-2-0. Oke. Siapa yang bakal jadi back coba? Buat Madrid yang bisa ngebendung si Lamine Yamal. Tapi kan ada Rudiger, Cok.
Rudiger aja gak terlalu ngefek aja. ada Gimana Rudiger, ada Alaba. Sebenarnya apa lagi? masih lengkap sih sebenarnya. Cuman Madrid tuh penyerangnya aja sih yang agak-agak tolol lah atau gimana gitu kan. Nah, yang gantiin Mbappe bakal siapa nanti? Rodrigo. 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 Si Rodrigo. Tapi ini Rodrigo. nggak akan terlalu tajam. Kalau nggak Rodrigo, Endrick. Dua-duanya nggak bisa diharapkan sih. Dua-duanya nggak bisa diharapkan sih. Kan Endrick kayak gimana? Nggak ada yang bisa diharapkan ini untuk lini depan MU. MU apa Real Madrid. Real Madrid. Ya, Rodrigo dan Endrick ya. Sebenarnya kalau diprediksi susah ya. Susah. Real Madrid yang kalah ini jelas. Iya. Kita lihat aja nanti Copa del Rey jam 3 pagi. Siapa yang akan menang? Tapi menurut gue Barcelona yang menang. Oke, kita ke apa namanya? Preview pertandingan Liga Inggris yang akan dilaksanakan di matchday minggu ini. Karena kita rekaman di hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal 26 April. Ini benar-benar gak ada big match. Gak ada big match sama sekali aja. Kita akan bahas sedikit-sedikit lah. Iya. Terus ada 3 pertandingan ya? Oke, hari ini ada 3 pertandingan. 4. 4. Ini hari ini untuk hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh 5 ya. Hari ini 5. 5. Chelsea Everton, aduh, nah ini susah nih sebenarnya. Walaupun dibahas ringan, tapi ya. Ya maksudnya. Walaupun susah, tapi Chelsea yang menang. Chelsea sih. Udah aja, walaupun jangan dibahas gitu. Udah Chelsea sih kayaknya. Karena yang ngelihat permainan Chelsea, walaupun gitu-gitu aja, walaupun nggak berkembang, tapi ya. Ini kalau lawan Everton bisa menang. Ya susah lah. Ya. Terus Wolves Leicester. Nah ini agak sulit. Ini seimbang sebenarnya. Soalnya kalau gue Leicester udah gak ngejar apa-apa. Ya. Wolves udah susah dikejar buat udah degradasi. Wolves bisa menang sih. Ya. Terus Newcastle Ipswich sama aja. sama aja. Ipswich gak bisa ngapa-ngapain lawan. Sama aja. Terus Brighton West Ham. Oh ini sama kuat nih. Sama kuatnya. Sama kuat nih. Kayaknya West Ham sih. Brighton kayaknya lagi turun sekarang. Iya sih. Brighton memang lagi gak kelihatan tajinya. Yang ngelawan. Tapi West Ham juga sama. West Ham juga sama. Tapi Brighton lebih turun. Iya. Brighton sih kalau menurut gue. Menurut gue West Ham yang benar. Southampton, Fulham. Jelas ini. Ceritanya Southampton kan udah degradasi. Sebenarnya di big match nanti udah besok sih. Nah, yang banyak big match tuh. Oke, besok nih. Besok di hari Minggu tanggal 27 April ini akan ada Bournemouth lawan MU. Sebagai pendukung MU sejati, gue dukung MU. Bournemouth. Gimana sih lu? Susahnya ya Bournemouth. Ini karena Bournemouth lagi, Cak. MU menang. Bournemouth. Biar Tottenham tetap dipantatin. Gue sebagai fans MU juga sadar diri Bournemouth lagi bagus. Iya. Terus ini big match nih. Ini bisa dibilang big match ya. Nih Liverpool Tottenham. Ini big match bukan? Big match lah. Big match. Ayam sayur sama ayam bangong. Liverpool lawan Tottenham, tapi kayaknya Liverpool sih menang berat sih ini. Ini langsung pesta kan? Langsung pesta gol. Pesta juara, pesta gol. Dan pertandingan terakhir ya Tottenham pernah menang 2 kali gitu kan lawan Liverpool. Tapi kayaknya dari segi statistik dan juga segi riwayat pertandingannya Liverpool kayaknya 77%. Sulit sih. 77% Liverpool yang menang. Ini Liverpool mengunci juaranya. Kalau bisa menang, menang lawan Tottenham ini udah langsung fix juara. Juara. Udah kasih Piala Liga Inggris ke Liverpool. Aing tanya siapa juaranya? Siapa prediksi? Nottingham Forest, Brentford. Nottingham. Ya berarti match-matchnya besok sih ya, kita lihat aja apakah Tottenham akan tetap seperti itu dengan gaya permainan yang biasa-biasa aja, dengan harapan-harapan busuknya dari musim ke musim. Tapi apakah Liverpool tetap akan menang dan mengunci? Ya Liverpool mau kalah mau menang juga tetap juara aja. Beda poinnya udah jauh banget sama Arsenal. Mana beberapa match lagi, 2 match lagi, kalau 3 match. Betul. Kayaknya Liverpool sih yang menang. Ya. Oke, itu aja. Liga 1 malam ini akan ada Persib sama PSS. Persib melawan PSS Sleman. Tapi kayaknya melihat dari pertandingan agak sulit sih kayaknya. Kenapa tuh? Ke-1 PSS itu lagi ngejar buat gak degradasi ke Liga 2 gitu kan.
Tapi posisi mainnya pasti bakalan terbuka, pasti bakalan edan-edan. iya, tapi kan nggak seimbang dengan Persib Bandung yang selama ini selalu menang. Iya maksudnya iya emang, cuman harus ditakuti juga gitu. Persib tuh harus ditakuti juga. Maksudnya harus Takut sama PSS Iya. sekarang gitu. harus bisa hati-hati lah Ya, gitu kan dengan apalagi- permainan PSS yang sekarang. Lagi berada di puncak klasemen, Persib itu jangan sampai tergelincir kalau misalnya memang ingin juara di Iya. musim ini. Persib itu Walaupun tinggal butuh sekitar 8 poin, 6 poin. Soalnya kemarin dia kalah. 2 kali menang lagi. Iya, 2 kali menang Dua lagi. kali menang lagi, Persib bisa dikunci posisinya sebagai juara Liga 1 musim ini. Ya, back to back. Walaupun secara statistik di 5 pertandingan terakhir, ini Persib menang 4 kali lawan PSS. Dan PSS cuma menang sekali lah di Ya, riwayat makanya agak pertandingan. sulit sih kalau dilihat dari head to head gitu kan. Untuk Iya. PSS gitu kan. Tapi PSS kita ini- lihat PSS sekarang gitu. Maksudnya PSS itu lagi ngejar buat Oh boleh. Iklan dulu guys. Aduh, kasihan pengantuk, Meng. ya Iya pokoknya walaupun lihat PSS ya, PSS ini ibaratnya kayak Southamptonnya di Liga Inggris. ya. Sebenarnya dari peringkat bawah sampai peringkat 14 Gitu matanya. itu masih ini Poin-poinnya tipis-tipis. ya poinnya masih tipis-tipis. Poinnya tipis-tipis. Masih bisa masih bisa senggol-senggol. Apalagi 5 match lagi kan? Iya. Apalagi di sini kan poinnya PSS itu 22 dan di atasnya Semen Padang dan PSIS itu 25. Kalau misalnya PSS Sleman emang mau lepas dari zona degradasi ya emang harus bisa menang lawan Persib. Iya. Benar juga sih. Jadi Persib kayaknya harus lebih hati-hati sama PSS di pertandingan malam ini. Kalau misalkan PSS menang lawan Persib, itu poinnya jadi 25. 25. 25. Sama dengan Semen Padang dan PSIS. Dan di sisa pertandingannya PSS juga harus tetap menang supaya bisa lepas dari zona degradasi. Iya. Makanya dari peringkat 18 sampai peringkat 13 kalau nggak salah. Oh boleh. Oh ya, sampai peringkat 13 itu bisa pasang-pasang itu. Iya, dan kalau misalnya memang Persib pengen juara, berarti harus menang lawan PSS. Gitu sih. Jadi kayaknya ini di dua pertandingan ini, di pertandingan ini, dua klub ini bakal ngotot sih kayaknya. Bakal ngotot lah. Prediksi Kita akan lihat aja. menang siapa? Persib lah. Persib. Persib. Gimana sih? Oke, terima kasih. Oke, ya itu untuk Liga 1 ya. Ya, Liga 1 kita bahas Persib aja lah. Cukup. Kita sebagai orang Jawa Barat, kita dukung Persib untuk bisa jadi juara Liga 1 musim ini. Back to back. Back to back juara. Walaupun sekarang kan juaranya nggak ada Nggak ada sistem playoff. nggak ada playoff. Tapi gue lebih setuju nggak ada sistem playoff. Lebih fair lah. Lebih fair ya. Kelihatannya lebih fair. Walaupun musim kemarin juga harusnya sih nggak juara. Sebenarnya kalau misalnya Agak aneh juga kalau musim kemarin ya. Maksudnya Persib itu peringkat kedua. Itu sih juara anjing. ya juga sih. Tapi ini kayaknya Persib yang juara di musim ini. Back to back lagi juara Liga 1. Amin. Oke, dia untuk pembahasan di minggu ini kita akan lihat saja pertandingan-pertandingan di matchday minggu ini akan seperti apa kabar-kabarnya dan juga akan seperti apa berita-berita. Oh boleh? Boleh. Bentar ya. Boleh. Nah itu dia untuk bisa di pembahasan minggu ini dan kita akan lihat seperti apa pertandingan-pertandingan di matchday minggu ini. Apakah akan ada kejutan-kejutan dari MU Bernemot yang kita bahas tadi, termasuk MU Bernemot gitu. Apakah Bernemot akan menang? MU yang akan menang? Gitu. Ya. Kita belum tahu. Ya. Kalau di Liga 1 apakah Persib yang akan tergelincir Ya. atau PSS yang akan naik atau lepas dari zona degradasi? Oke, boy. Itu dia. Dan sekali lagi kita iklan lagi, kita lagi di kayak Kayak kopi. kopi. Di sini kopinya enak-enak, harganya juga murah-murah, dan juga di sini ada banyak buku yang bisa dibaca. Jadi kalau misalnya pengen santai, mau sambil kerja, mau sambil istirahat, ngopi sambil baca buku, Bisa. Betul. Belum jadi orang Cianjur kalau belum kayak apa. Oke, itu dia untuk pembahasan minggu ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Goodbye. Gitu aja ya.